dengan kenaikan harga mencapai 344.509% dalam waktu 1 bulan doang. Venezuelans today cannot eat. You see people eating from the garbage. Bounty-nya Maduro naik lagi jadi 50 juta US dollar. Dengan tambahan tuduhan Maduro. Kita bahas Venezuela. Nah, seru nih. Nih, jadi buat yang belum tahu, sekarang tuh Venezuela tuh lagi dipimpin sama Nicolas Maduro, presiden yang merupakan buronan internasional. Bahkan baru aja di tanggal 7 Agustus 2025 kemarin, bounty-nya Maduro nih baru banget nih naik nih, jadi 50 juta US dollar dari sebelumnya 25 juta US dollar. Bounty 50 juta sih udah bisa jadi si Cibukai lah ya. Aiskero yume wo. Tapi terus kalau kita ngelihat nasib Venezuela sekarang, ini masuknya nih cukup naas loh. Ya gimana ya, dari negara yang dulunya jadi negara terkaya di Amerika Selatan loh, sekarang malah jadi yang termiskin di sana. Tapi gimana bisa ya Venezuela yang dulunya kaya raya banget dan punya cadangan minyak yang melimpah banget, sekarang malah jadi salah satu negara termiskin di Amerika Selatan. Dan gimana bisa negara berdaulat yang udah berdiri lebih dari 200 tahun, sekarang malah dipimpin sama buronan internasional yang bounty-nya gede banget tadi tuh. Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kejatuhan Venezuela. Sekalian nanti kita bahas juga pengejaran si presidennya. Kok bisa dia dapat bounty segede itu? Di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin negara minyak, gue yakin yang ada di pikiran kita tuh pasti negara kaya raya yang rakyatnya makmur sejahtera. Ya, gimana nggak kaya? Cadangan minyaknya melimpah ruah banget loh. Ya, harusnya negaranya sejahtera. Harusnya. Tapi ternyata justru negara yang punya cadangan minyak terbanyak di dunia, yang lebih banyak dari negara manapun, sekarang malah jadi salah satu negara termiskin di Amerika Selatan loh. Iya, jadi dulunya Venezuela tuh pernah jadi negara terkaya di Amerika Selatan, sebelum akhirnya hancur dan jatuh ke dalam krisis ekonomi, yang ngebikin negaranya ngalamin hiperinflasi yang parah banget. Dan akhirnya sejak kejatuhannya sampai sekarang, Venezuela tuh hampir selalu jadi negara termiskin di Amerika Selatan, berdasarkan PDB per kapitanya. Kalau menurut World Population Review, di tahun 2024, Venezuela lagi-lagi ada di urutan pertama negara dengan PDB per kapita terendah di Amerika Selatan. Yang artinya kesejahteraan masyarakat di Venezuela itu lebih rendah, bahkan dibanding negara yang waktu itu lagi berkonflik, kayak misalnya Bolivia. Padahal di saat bersamaan, kalau menurut laporan terbaru dari OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, disebut Venezuela tuh jadi negara dengan cadangan minyak terbanyak di dunia loh. Bahkan lebih banyak dari negara-negara yang ada di Jazirah Arab. Bisa gitu ya. Cadangan minyaknya paling banyak tapi justru paling miskin. Ironis, Jir. Tapi ya ternyata faktanya gitu ya, cadangan minyak yang melimpah di Venezuela tuh sama sekali nggak ngebantu. Nih, kalau menurut statista, di tahun 2023, sebanyak 82,4% warga Venezuela tuh berada di bawah garis kemiskinan. Dan 50,5%-nya berada di bawah garis kemiskinan ekstrim. Dan angka ini 2,6 kali lebih tinggi daripada rata-rata negara Amerika Selatan lainnya. Ada. Terus ketimpangan ekonomi Venezuela juga tuh jadi salah satu yang paling parah loh di Amerika Selatan loh. Soalnya 37% pendapatan negara itu dikuasain cuma sama 10% orang terkaya di sana. Ini kan gila kan? 37% PDB Venezuela loh dipegangnya sama golongan 10% itu doang. Sisanya selain 10% itu ya udah pada miskin-miskin udah. Bahkan tadi kan tuh 82,4% warga Venezuela tuh ada di bawah garis kemiskinan. Yang berarti persentase orang Venezuela yang biasa-biasa aja, yang nggak tergolong miskin tapi juga nggak kaya raya, itu tuh nggak nyampe 8%. Kelas menengah di sana tuh nggak nyampe 8%. Jadi ya di luar yang 8% ini, kalau nggak kaya banget ya miskin banget. Bahkan yang miskin banget tadi kan persentase totalnya kan masih lebih banyak ya dibanding yang miskin doang. Gila. Dan kemiskinan yang terjadi di kebanyakan warga Venezuela ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang udah melanda Venezuela sejak beberapa dekade terakhir. Yang dimulai di masa pemerintahannya Hugo Chavez di tahun 1999. Yang kemudian dilanjutin sama Nicolas Maduro di tahun 2013 sampai sekarang. Venezuela was once the richest country in Latin America. It has the largest known oil reserves in the world, and its democratic government was once praised worldwide. But today, Venezuela's democratic institutions and its economy are in shambles. The country has the highest inflation rate in the world, making food and medicine inaccessible to most Venezuelans. Oke, sebelum kita masuk ke gimana Venezuela bisa jatuh ke dalam krisis, ini enaknya kita bahas dulu nih, gimana dulunya Venezuela bisa jadi negara terkaya di Amerika Selatan.
dan bahkan jadi terkaya ketiga di seluruh Amerika setelah Amerika Serikat sama Kanada. Jadi kalau menurut fossil fuel, pertama kali ditemukannya minyak di Venezuela tuh itu di tahun 1922 oleh perusahaan Royal Dutch Shell atau sekarang Shell doang. Ditemukan waktu cekungan Maracaibo menghasilkan semburan minyak sebanyak 100.000 barel per hari. Nah, penemuan minyak yang melimpah itu ngebikin pemimpin diktator Venezuela waktu itu, Jenderal Juan Vicente Gomez, ngundang lebih dari 100 perusahaan minyak internasional buat invest di sana. Dari situ diambilin terus tuh pokoknya tuh minyaknya tuh. Sampai di akhir tahun 1920-an, Venezuela jadi negara produsen minyak terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Dengan 137 juta barel diproduksi tiap tahunnya. Ya pokoknya untung gede lah Venezuela dari situ. Bahkan setelah kepemimpinan Vicente Gomez digantiin sama jenderal militer yang lain, itu kebijakan minyak Venezuela tuh masih menguntungkan banget. Apalagi setelah undang-undang hidrokarbon diperkenalkan di tahun 1943. Undang-undang yang mengharuskan semua perusahaan minyak internasional di sana buat ngasih setengah dari semua keuntungan mereka ke Venezuela. Wah, dari situ makin-makin tuh makmurnya tuh Venezuela tuh. Bener-bener waktu itu rakyat Venezuela tuh mereka sejahtera banget. Pembangunan sama pengembangan ada di mana-mana. Jutaan rakyat juga pada keluar dari kemiskinan. Ya pokoknya mantap banget lah. In 1970s Venezuela, the American dream was in full swing. The country was then the richest in all of Latin America, thanks to its oil reserves. Dan setelah selama itu dipimpin sama jenderal militer yang diktator, akhirnya Venezuela melakukan pemilu. Dan terpilihlah Romulo Betancourt sebagai presiden pertama era demokrasi Venezuela. Presiden yang langsung dipilih sama rakyat Venezuela. Dan di masa kepemimpinan Romulo inilah Venezuela join sama Arab Saudi, Kuwait, Iran, dan Irak sebagai pendiri OPEC. Terus dia juga ngediriin perusahaan minyak milik negara yang pertama, sama dia juga naikin pajak penghasilan perusahaan minyak. Dari yang tadinya 50% jadi 65%. Jadi gedean pajaknya tuh akhirnya tuh. Terus di tahun 1970-an, waktu harga minyak dunia lagi meningkat banget sampai 4 kali lipat, di situ Presiden Venezuela waktu itu dia juga tuh bener-bener manfaatin peluang itu dengan ngeproduksi 3,8 juta barel minyak per hari. Demi dapat keuntungan maksimal, mumpung harganya lagi tinggi-tingginya. Ya pokoknya akhirnya Venezuela tuh bener-bener jadi negara petrostate lah. Apa tuh petrostate? Kalau menurut Foreign Policy, petrostate itu adalah sebutan buat negara yang sangat bergantung sama ekspor minyak dan gas buat pendapatannya. Jadi Venezuela nih di tahap ini mereka tuh udah nggak peduli sama sektor lain, kurang diperhatiin sektor lain, bahkan cenderung terabaikan dan nggak berkembang. Saking mereka udah bergantungnya sama minyak. Dan walaupun naik turunnya harga minyak tuh bisa ngasih keuntungan atau kerugian yang signifikan, tapi selama itu para pemimpin Venezuela, mereka tuh selalu bisa ngakalin supaya negaranya nggak jatuh ke dalam krisis kalau harga minyak lagi anjlok. Jadi presiden-presiden Venezuela sebelumnya mereka tuh selalu sadar dan mikirin jangka panjang. Sampai akhirnya Hugo Chavez, yang merupakan seorang sosialis populis terpilih di pemilu tahun 1998 dan mulai ngejabat sebagai presiden di tahun 1999. Dari beliau inilah kebijakan-kebijakannya mulai ngaco nih. People nicknamed it the Saudi Arabia of Latin America. Venezuela was the biggest exporter of oil in the world. Everyone lived off oil, as in all the big oil powers. It was the driver of the country's economy at the time. Nih, kalau menurut Council on Foreign Relations, Chavez tuh ngeganti nama simbolis negaranya jadi Republik Bolivarian Venezuela. Sama dia juga memperluas kekuasaan eksekutif. Terus udah kan tahu negaranya petrostate, negaranya ngandelin minyak banget, bukannya nabung buat cadangan masa-masa sulit, Chavez nih malah ngambur-ngamburin duit dengan sangat tidak efisien. Dia ngebikin kebijakan subsidi gede-gedean di mana harga BBM tuh jadi murah semurah-murahnya, bahkan sampai hampir gratis loh. Dan ternyata hal ini ngebikin jadi banyak banget minyak Venezuela yang diselundupin keluar, sampai 100.000 barrel per hari. Diselundupin sama warga negara mereka sendiri, saking murahnya. Jadi gara-gara harganya murah banget nih, minyaknya sama orang-orang jadi dibeli banyak tuh, bahkan sampai diperebutkan buat diselundupin lagi keluar dengan harga yang lebih mahal. Terus selain itu pemerintah Venezuela juga tuh mereka tuh ngasih subsidi listrik yang gede banget loh. Ya pokoknya PDB negaranya tuh jadi terkuras 10% lah, cuma buat subsidi besar-besaran ini, yang sebagian besarnya malah diselundupin lagi. Ya kalau baik tapi nggak mikir, nggak ngukur juga bahaya ya.
Terus kebijakan dia yang berkaitan sama ekonomi juga kacau balau loh. Nih, dia tuh menasionalisasi lebih dari 1.000 perusahaan dan jutaan hektar lahan milik pribadi. Jadi orang sana kalau ada yang pengen usaha, pengen jualan gitu, itu harganya bener-bener ditentuin tuh. Harus sama rata semua. Dan keuntungan yang didapat sama si penjual juga tuh nggak boleh lebih dari sekian. Itu ada batasnya tuh. Dan ini bisa begini ya soalnya ideologinya Chavez ini kan sosialis ya. Jadi ya dia nggak suka tuh sama orang-orang yang punya kekayaan personal. Pokoknya semuanya tuh harus sama rata. Nggak boleh ada yang terlalu kaya, nggak boleh ada yang terlalu miskin. Dan sebenarnya waktu itu para teknisi dan pegawai di perusahaan-perusahaan yang dirampas, di perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi, mereka tuh pada demo loh, pada protes loh. Protes dengan cara mogok kerja. Tapi endingnya mereka semua malah dipecat. Bahkan sampai ribuan orang yang dipecat. Dan terus dari situ sebagai gantinya, jabatan di perusahaan-perusahaan itu diobral sama Hugo Chavez. Dibagi-bagiin ke sekutu-sekutu politiknya di pemerintahan. Bahkan sampai posisi pegawai sama teknisi itu juga tuh jadi diisi sama orang-orang yang sepihak sama pemerintahan loh. Nah tapi karena orang-orang ini tuh dapat jabatannya dari bagi-bagi kue kan, basicnya mereka nggak berpengalaman, akhirnya ribuan perusahaan itu, termasuk banyak diantaranya perusahaan minyak, itu jadi pada downgrade kualitasnya. Minyak yang dihasilkan sama Venezuela tuh jadi berkualitas rendah karena diolah dengan buruk. Oh, ternyata bagi-bagi kue tuh seberbahaya itu ya. Wah. Terus kalau menurut Economic Observatory, di masa pemerintahannya Chavez, anggaran Venezuela tuh jadi defisit parah. Negara yang tadinya kaya raya itu malah jadi harus ngutang demi nutupin kekurangan anggarannya. Dan akhirnya kebijakan-kebijakan yang sangat membatasi perekonomian tadi ditambah sama korupsi di pemerintahan itu ngebikin Venezuela mulai jatuh ke dalam krisis. Diperkirakan di tahun 2011 kerugian yang disebabkan oleh korupsi di sana tuh mencapai 300 miliar US dollar. Dan utang mereka juga tuh tembus sampai 150 US dollar. Ini miris kan, negara yang tadinya kaya raya loh sampai harus ngutang miliaran dolar loh. Terus karena basicnya industri sama pertanian di sana juga tuh sangat dibatasi, akhirnya warga Venezuela tuh mereka tuh jadi pada kekurangan bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Yang ngebikin Venezuela jadi harus ngimpor semua kebutuhan mereka. Disebut lebih dari 70% kebutuhan konsumsi di Venezuela tuh berasal dari impor loh. Dan akhirnya semua ini mengarahkan Venezuela ke dalam resesi yang kemudian jadi depresi ekonomi. Dan setelah Hugo Chavez meninggal, krisis ekonomi mulai terjadi di masa diktator berikutnya, Nicolas Maduro, yang merupakan tangan kanannya Chavez. Maduro, si buronan Amerika ini, dia mulai ngejabat jadi presiden Venezuela di tahun 2013. Terus baru setahun setelah dia ngejabat, di tahun 2014, harga minyak dunia tuh kan malah anjlok kan. Dari 100 US dollar per barel jadi 40 US dollar per barelnya. Nah, kebayang kan, udah kan negaranya banyak utang, cadangan duit gak ada, segala hal harus impor, harga minyak yang jadi sektor pendapatan utamanya malah anjlok. Dan ngaconya, bukan yang ngebikin kebijakan ekonomi yang benar, Maduro nih malah memperkuat cengkramannya di pemerintahan dengan ngasih suap sana-sini. Ya udah, makin deh. Mana Venezuela juga nggak punya cadangan devisa lagi kan, hampir nggak punya dolar sama sekali mereka buat memperkuat perekonomian negaranya kalau suatu saat nanti mereka jatuh ke dalam krisis. Nah udah kan tahu situasinya semengerikan itu, Maduro dia nih malah ngebikin kebijakan cetak uang terus buat memenuhi kebutuhan negaranya sama buat ngebayar utang yang udah membludak. Dan ya udah, akhirnya hiperinflasi lah. Kalau menurut Trading Economics, hiperinflasi di Venezuela tuh itu secara resmi dimulai di bulan November 2017 dengan kenaikan harga sebesar 50% cuma dalam waktu 1 bulan. Dari situ angkanya naik terus tuh sampai puncaknya di bulan Februari 2019 dengan kenaikan harga mencapai 344.509% dalam waktu 1 bulan doang. Ini inflasi sampai 300.000% tuh apaan anjir? Gila. Venezuela has, of today, the highest inflation in the world. Venezuelans today cannot eat. You see people eating from the garbage. Hospitals that have massive deaths of newborns, and there is no access to medication. Dan akhirnya semua kancuran tadi ngebikin Venezuela jadi dikenai sanksi ekonomi internasional sama beberapa negara. Termasuk sama Amerika dan Uni Eropa yang ngebikin kondisi di Venezuela jadi makin parah lagi. Bener-bener selama krisis ini kondisi di Venezuela tuh parah banget loh. Nih, kalau menurut Al Jazeera di tahun 2017 doang, ada lebih dari 5.200 demonstran yang dibungkam dengan cara dibunuh sama pemerintahan Maduro.
Terus di 6 bulan pertama tahun 2019, ada lebih dari 1.500 lainnya yang ngalamin nasib yang sama. Terus kalau menurut El Pais, upah minimum bulanan di sana juga tuh sempat anjlok banget loh. Dari yang sebelumnya $400 per bulan, jadi cuma $3 per bulan. Dari 400 ke 3 sih bukan anjlok ya, lebih ke longsor ini udah. Dan gara-gara ini otomatis standar hidup masyarakat Venezuela jadi turun drastis nih, sampai 74% dari tahun 2013 sampai 2023. Yang artinya makin banyak warga Venezuela yang jatuh ke dalam kemiskinan. Halah. Nah, kalau menurut World Vision, sejak Venezuela jatuh ke dalam krisis di tahun 2014, sebanyak 7,8 juta warganya tuh udah ngungsi ke luar negeri. Paling banyak mereka kaburnya ke Kolombia. Sementara jutaan lainnya yang masih ada di Venezuela, ya mau nggak mau mereka masih pada hidup di dalam kemiskinan. Tapi walaupun di periode pertama Maduro jadi presiden tuh negaranya tuh ancur-ancuran banget, sampai jadi krisis kan, tapi tetap di pemilu berikutnya di tahun 2018, dia kepilih lagi jadi presiden. 2 periode doi. Dan walaupun terus pemilu ini banyak dikecam secara luas sebagai pemilu yang curang dan gak adil, tapi di sini Maduro bodo amat. Dia nggak ngakuin adanya kecurangan tuh. Disangkal semua sama dia tuduhan yang ada, sambil mastiin kalau pemilu Venezuela 2018 adalah pemilu yang sah, jujur, dan adil. Dan akhirnya, kalau menurut website resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Panama disebut, di tahun 2020, Departemen Kehakiman Amerika secara resmi ngejadiin Nicolas Maduro sebagai buronan internasional dengan bounty awal sebesar 15 juta US dollar. Karena dia dituduh ada kerjasama sama kartel Kolombia buat nyelundupin Narkovsky dalam jumlah besar ke Amerika. Terus di tahun yang sama, masih di tahun 2024, bounty-nya Maduro naik lagi tuh, jadi 25 juta US dollar karena adanya tuduhan-tuduhan tambahan. Tuduhan tambahannya tuh kayak pemilu yang curang, ancaman terhadap negara tetangga, sampai bukti baru soal sindikat perdagangan Narkovsky global dan pasar minyak ilegal. Dan akhirnya yang terbaru, kalau menurut Al Jazeera, di tanggal 7 Agustus 2025, bounty-nya Maduro naik lagi jadi 50 juta US dollar. Dengan tambahan tuduhan Maduro ngebantu kartel dan geng jalanan. Sama gara-gara Maduro juga menjalankan negara dengan korup dan represif. Jadi kalau misalnya lu ngelihat Maduro nih, terus dia lu tangkap, lu serahin, itu lu dapat 50 juta US dollar loh. Wah. Dan akhirnya ini ngejadiin Maduro sebagai salah satu dari 2 presiden negara aktif di dunia yang jadi buronan internasional. Satunya lagi tuh Putin. Tapi seenggaknya walaupun Putin dianggap buronan juga sama International Criminal Court, tapi ya dia nggak punya bounty di atas kepalanya kan. Cuma Maduro doang yang presiden tapi punya bounty. Dan bounty-nya tuh dikasih sama Amerika. Jadi ya gitu ya sejarah naik turun perekonomian Venezuela ya. Dari yang dulunya negara kaya raya mania banget, sekarang malah jadi negara termiskin di Amerika Selatan. Sampai presidennya jadi buronan lagi. Gila. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Dengan imbalan yang gede banget gini, dengan bounty yang gede banget gini, apakah Maduro bakal bisa ketangkep? Atau dia masih bakal bebas berkeliaran ngatur negara sambil korupsi? Yang mana nih? Silakan komen. The Trump administration has doubled the reward for critical insight on Maduro and is now offering $50 million. The US government had already offered $25 million before, and Attorney General Pam Bondi announced twice the amount of reward money now. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang kehancuran Venezuela. Padahal dulunya kaya raya banget. Mana tadi tuh kan cadangan minyaknya paling banyak di dunia loh ternyata loh. Ya ternyata gitu ya, SDM kalau nggak diolah dengan bener mau sekaya apapun ya tetap hancur negaranya. Ya ternyata gitu ya, SDA mau sekaya apapun kalau nggak diolah dengan bener ya tetap aja negaranya hancur. Ternyata emang SDM yang paling penting tuh SDM-nya tuh. Iya kalau merevisi gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.